Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang selalu dilimpahkannya atas kita. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat 1-3. Tertulis demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat cerita seorang teman yang menyeberang jalan ketika lampu pejalan kaki sedang merah di sebuah kota kecil dekat perbatasan Polandia. Saat itu ada beberapa anak sekolah yang memperhatikan tindakannya, dan tidak jauh dari situ seorang polisi melihatnya. Teman saya dihentikan oleh polisi dan diberikan teguran supaya tidak melakukan tindakan semacam itu lagi. Terlebih pada saat itu ada anak-anak sekolah yang melihat, dan kalau mereka ikut-ikutan, maka itu bisa mencelakakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, peraturan yang ada bukan hanya untuk mengatur diri kita dan melindungi kita, tapi juga untuk melindungi dan untuk kebaikan orang lain. Seringkali kita memandang aturan sebagai penghalang kebebasan, padahal baik aturan manusia maupun perintah Tuhan apalagi bertujuan untuk kebaikan kita. Dalam Mazmur 112 ayat 1-3 ini tertulis, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dalam Mazmur 112 ini, kita mengerti bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang suka akan firman-Nya, adalah orang yang berbahagia dan diberkati. Takut akan Tuhan bukan berarti kita hidup dalam ketakutan, kecemasan akan Tuhan. Tapi maksud dari takut akan Tuhan di sini adalah hidup yang menghormati dan mengasihi Tuhan. Hidup yang mentaati firman-Nya. Hidup yang menuruti kehendak-Nya. Suka pada perintah Tuhan berarti sikap di mana kita mencintai akan firman-Nya. Kita rindu, kita suka membaca. Kita suka untuk melakukannya dan menghidupinya dalam keseharian kita. Kalau kita cinta pada seseorang, kita akan dengan suka hati mengikuti apa yang dia inginkan. Demikian juga kalau kita cinta akan Tuhan, kita akan suka akan firman-Nya. Dan kalau kita suka akan firman-Nya, kita akan melakukannya dalam kehidupan kita. Di sini saudara, di ayat yang ke-2-3, kita melihat ada dampak yang luar biasa ketika kita menyukai firman Tuhan, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dikatakan anak cucunya akan perkasa, angkatan orang benar akan diberkati. Berkat Tuhan mengalir, bukan hanya diri kita tapi kepada generasi di bawah kita. Dan berkatnya itu bukan hanya sekedar materi saja, tapi kebajikan dan kemurahan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita menyukai firman Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita merindukan akan firman-Nya, suka membaca dan merenungkan, dan suka untuk melakukan
dalam kehidupan kita? Ataukah kita memandang firman Tuhan sebagai sesuatu yang tidak baik untuk hidup kita? Kita benci, kita anti, kita alergi terhadap firman Tuhan. Kita merasa firman Tuhan terlalu membatasi. Mari sadari bahwa firman Tuhan bukan untuk membatasi kita, tapi justru melindungi kita dari segala yang tidak baik. Tuhan mau menyelamatkan kita dan memberkati kita, sehingga kita hidup selalu dalam sukacita. Mari belajar untuk taat selalu kepada firman Tuhan, mencintai firman-Nya, agar kita senantiasa hidup dalam keberkatan-Nya. Dan bukan hanya kita saja saudara, tapi keluarga kita juga, generasi di bawah kita, mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang sudah menolong kami untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu. Tolong kami, ajar kami untuk semakin hari semakin hidup dalam takut akan Tuhan, mencintai firman-Mu, suka akan segala perintah-Mu, tidak memilih-milih perintah-Mu, yang mana yang kami suka, yang mana tidak suka, tapi kami menyukai semuanya dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami, melakukannya setiap hari. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk hidup selalu dalam kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami selalu berhasil dan berkemenangan, serta kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam jalan-jalan-Mu yang baik, dalam rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.